Oke. Mari kita mulai. Jadi targetnya mahasiswa bisa membuat algoritma atau flowchart untuk suatu masalah. Terus kemudian mahasiswa bisa mengimplementasikannya dalam bahasa Python. Maaf Bu, kayaknya PPT-nya belum nanti. Iya Bu, belum jalan Bu. Oh, oke. Ya, udah ya. Terus kemudian yang berikutnya, mahasiswa dapat bekerja dalam kelompok karena yang normal gitu ya, suatu pekerjaan yang cukup besar itu bisa selesai oleh satu orang tapi jangka waktunya lama dan tidak efisien. Jadi kemampuan untuk bekerja dalam kelompok itu penting bahkan jika orang tersebut tidak dikenal. Yang terakhir, kemampuan untuk menuliskan laporan sehubungan dengan proyek tersebut dengan mengikuti arahan atau guideline tertentu. Oke, problem yang akan kita kerjakan hari ini itu adalah seperti ini. Jadi mengenai harga listrik yang dihitung berdasarkan beberapa hal, berdasarkan grup customer, berdasarkan jumlah pemakaian, nanti akan bisa dilihat di halaman berikutnya. Nah, grup customer-nya itu ada macam-macam. Yang pertama, industrial and commercial customers. Itu nanti akan dapat pajak 10%. Gitu ya. Terus kemudian kalau untuk pemakaian rumah tangga, dan seterusnya, dan untuk badan sosial misalnya, kalau pemakaiannya kurang dari 100 kWh, itu akan didiskon 5%. Nah, berapa yang akan kita buat itu akan membantu menghitung jumlah harga yang harus dibayar oleh seorang customer. Oke, ini adalah grup-grupnya dan juga berapa harga yang harus dibayar per kWh dalam dolar. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Bu, Ya. itu kayaknya yang bagian industrial sama komersial, usage yang pertama sama yang dia setelahnya itu kayaknya tabrakan deh Bu. Industrial sama komersial. Lebih dari 4.000, kurang dari 6.000. Kayaknya tanda salah tanda deh, Kecil typo ya, kan. kayaknya harusnya ya. Iya, kayaknya typo Bu. Juga gak masuk akal juga. Atau itu yang mestinya ikut yang atasnya. Kelihatannya ikut yang atasnya itu. Bukan yang industrial komersial. Industrial komersial itu dua yang usage bawah 6.000. Yang residensial kan ada usage yang bawah, ya. Iya. Yang usage lebih dari 4.000 itu yang atas nggak ada buat ya. residensial, iya kelihatannya. Ya, ini berarti garisnya pindah. Ya, industrial mulai yang usage di bawah 6.000. Yang bawah-bawahnya itu yang sama juga gitu. 6.000 lebih. Ya. Lebih kurang 6.000, jadi rasanya residensial itu. Ya, jadi yang usage lebih besar 4.000 itu ikut yang residensial. Ya. Nah, ini di luar yang tadi disebutkan mengenai pajak ya. Jadi jangan lupa ada pajak dan juga ada diskon yang disebutkan di halaman sebelumnya.
Nah, bagaimana format laporan yang harus Anda buat? Jadi laporan Anda itu harus terdiri dari ini semua. Jadi mulai title, abstract, theoretical background, problem statement, design, implementation, testing, and evaluation, references, appendix ya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, title. Nah, title ini silakan Anda pilih sendiri. Anda mau memberi nama project Anda itu apa? Jadi misalnya pembuatan ya aplikasi bla bla bla. Nah, bla bla blanya silakan diisi sendiri ya. Mau diberi nama apa? Sesuai dengan kegunaannya. Terus nanti di halaman judul ini akan ada logo Ubaya. Anda bisa lihat di Ubaya ACID ya untuk logo resmi. Terus kan nanti satu kelompok itu 2 orang. Ya. Nah, jadi nama dan NRP untuk setiap anggota kelompok. Terus tadi program, jadi Anda masuk program apa saat ini. Dan nama fakultas, bulan dan tahun saat ini. Itu semua ada di halaman judul, halaman yang paling depan. Yang berikutnya abstrak. Abstrak ini sebenarnya seperti rangkuman ya. Rangkuman dari semua yang ada di dalam. Jadi abstrak ini dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi Anda harus buat 2 abstrak. Memakai bahasa Inggris dan Indonesia yang baik. Maksimum 100 kata, bukan minimum ya ini ya. Abstrak itu dilarang panjang. Jadi harus pendek, karena itu maksimum 100 kata. Nah, abstrak ini isinya nanti adalah rangkuman pertama tentang masalah, rumusan masalah, tujuannya, objektif. Terus kemudian bagaimana nanti kamu mau memecahkan masalah itu dan kira-kira hasilnya bagaimana. Terus kemudian cari 3 sampai 5 keyword. Keyword itu ya kata yang kira-kira nanti kalau orang search akan menemukan. Bagian yang berikutnya dari laporan Anda itu adalah ini apa? Theoretical background, dasar teori ya. Untuk selanjutnya semuanya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi cuma abstrak aja yang Inggris dan Indonesia. Jadi untuk selanjutnya mulai dari sini. Boleh Ya. boleh nanya. Oh, nanti aja soalnya itu soal tentang soalnya. Penjelasannya dulu aja. Ya, nanti aja. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia semua termasuk dasar teori. Nah, dasar teori yang Anda pakai untuk mengerjakan program ini apa? Atau untuk membuat laporan ini apa? Jadi Anda sudah belajar teori apa ya supaya bisa mengerjakan ini? Misalnya teori tentang flowchart. Atau misalnya teori tentang data type di Python. Atau tentang condition di Python. Ya. Nah, jadi silakan tuliskan teori, tapi ingat untuk selanjutnya, mulai semester 1 sampai semester berikutnya, dilarang kopas atau memakai apapun dari internet. Ya. Kalau Anda baca-baca dari internet itu boleh, tapi Anda dilarang kopas. Nanti kita akan cek, jadi kalau ada yang kopas, atau ada yang kita temukan di internet, maksudnya kita temukan itu bukan satu buku ya, tapi kita temukan satu kalimat aja, itu langsung dianggap plagiat dan 0, 1 mata kuliah ya. Jadi ini walaupun isinya teori, itu Anda harus mengetiknya memakai bahasa Anda sendiri, memakai pemahaman Anda sendiri, walaupun Anda baca teorinya dari buku atau dari e-book atau dari tempat lain. Nah, terus kemudian
Apa yang Anda tulis itu harus, jadi misalnya Anda baca dari, misalnya ya, W3 School ya, atau belajar dari learnpython.org, atau belajar dari suatu e-book apapun. Nah, semua itu akan menjadi daftar pustaka Anda, bibliografi Anda. Harus ditulis dan disebutkan ya nanti di belakang. Nanti cara penulisannya itu memakai APA, citation style, silakan dibaca di sini ya. Terus kemudian, ya ini sudah disebutkan tidak boleh copy paste. Terus kemudian harus disebutkan ini diambil dari mana. Jadi kalau ada kalimat yang diambil dari suatu tempat tertentu, harus disebutkan. Ini nanti kita akan kembali satu persatu melihat contohnya ya. Jadi ini baru teorinya. Problem statement atau rumusan masalah itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan tidak boleh langsung kopas dari soalnya ya. Jadi Anda lihat soalnya, lalu terus kemudian memikirkan, jadi masalah yang disebut di soal ini apa ya? Nah, lalu tuliskan dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau masalah ini dalam tanda tanya ya, bentuknya pakai kalimat tanya. Jangan hanya langsung di kopas, terus kemudian Google Translate. Nanti jadi aneh. Desain, nah desainnya boleh memakai algoritma atau flowchart. Desainnya ini bukan hanya sekedar algoritma dan flowchart, tetapi ada penjelasannya untuk masing-masing bagian. Termasuk kalau ada variabel, ceritakan nih variabelnya itu mau pakai tipe apa, terus diberi nama ini kenapa, isinya apa. Terus kemudian ya diceritakan ya, jadi bukan cuma ditampilkan algoritma atau flowchart-nya, tapi diceritakan setiap bagiannya. Implementasi ini memakai Python, jadi ada code-nya. Jangan cuma ditampilkan code-nya, tetap diceritakan lagi. Jadi desain diceritakan, implementasi ceritakan lagi masing-masing. Jadi setiap barisnya itu diceritakan. Testing dan evaluasi itu berarti program yang sudah kamu buat itu dicoba. Nah, kamu bisa minta beberapa orang yang kamu kenal untuk mencoba programmu. Lalu kemudian kamu bisa menanyakan kepada mereka, gimana, ini bingung nggak, dan seterusnya. Nah, itu ceritakan laporan tentang program kamu di testing dan dievaluasi, itu ceritakan. Terus kemudian hasilnya, kalau tadi diimplementasi itu kan hanya ditunjukkan codingnya. Nah, runningnya dan hasil tampilannya itu boleh kamu jelaskan di bagian testing ini. Bu, mau nanya. Ya. Jadi hasil yang setelah di running itu nanti di kopas dimasukin ke laporannya. Terus dijelasin. Iya. Oh gitu. Ya, makasih Bu. Terus kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan, jadi apapun yang kamu baca di bagian yang dasar teori tadi, itu harus dimasukkan penjelasannya di reference. Bukan penjelasannya ya, datanya, data buku apa, atau website apa, itu harus ada di daftar reference. Appendix ini semacam lampiran ya. Lampiran pertama ini print out Python program code. Lampiran kedua itu semua input output. Ya.
yang sudah dijelaskan di testing dan evaluation. Jadi nggak apa-apa muncul lagi di sini. Nah, report Anda itu di-save sebagai PDF, lalu di-zip bersama dengan Python Anda, terus nanti di-upload di ULS. Kalau satu grup 2 orang, itu jangan dua-duanya yang upload ya, satu aja. Tapi nanti NRP-nya dicantumkan dua-duanya, NRP dan namanya. Bu, Ya, mau nanya kalau yang Python ya. program code in IP INB itu maksudnya jadi dari Google Colab-nya atau yang cuman di print kopas-kopasnya itu? Dari Google Colab-nya. Oh, jadi program yang langsung bisa di running-runningnya itu ya? Iya. Oh ya, makasih Bu. Nah, kita akan coba dengan satu soal ya, satu soal yang lain supaya Bu, masih mau tanya lagi yang soal ya. Oh iya, soal problemnya atas bukan kok. Ya, yang soal ini problemnya. oke. Iya, itu kan ada tulisannya apa namanya yang di bawah 100 kWh itu dapat diskon gitu. Itu apa namanya? Jadi harga asalnya itu yang halaman selanjutnya ya, Bu? Iya, total pemakaiannya dihitung dulu. Bukan di halaman selanjutnya kan ada halaman selanjutnya. Ya, ini kan apa 1.000 lebih sudahan. 6.000 lebih. Jadi kalau cuma yang 100 Yang mana 100 yang ada 6.000 diskon lagi. lebih? Usage kurang dari ini kan usage kurang dari 100. Ini usage kurang Iya, dari 6.000. Jadi nanti kalau ada kurang dari 100 lagi ada diskon lagi gitu ya. ya. Oke, Bu. Jadi yang dicek itu yang ini dulu, baru Ini pokok ini yang apa namanya yang awalnya gitu. Tabel listing yang awalnya tapi ada tambahan-tambahan lainnya ya. yang dari By the way, yang sebenarnya nggak harus dimulai dari yang ini. Bisa juga kamu startingnya dari yang problem ini. Bisa juga kamu ngecek 100 dulu. Oke, makasih, Bu. Ya. Ini kayaknya perhatikan bahwa ini ya, residential, agricultural, and charities yang dapat 5% kalau kurang dari 100 ya. Residential, agricultural, dan charities. Berarti cuma yang atas ini, yang tengah ini enggak. Terus ini pakai. Nah, if-nya itu ada berapa banyak? Kalau yang di sini Anda lihat. 4 nested. Customer-nya ada berapa macam maksudnya? 4. Bukan 4 ini sebenarnya. 7. Loh, apa namanya tadi kan Walaupun di sama. grup. Ya. Nah, itu nanti terserah desain Anda sih. Cuma saya mau menunjukkan bahwa di sini ini sebenarnya industrial dan komersial. Yang di sini ini medical dan educational. Yang di sini ini agricultural dan charities. Sebenarnya yang ini satu kotak yang ini itu dua macam bidang. Kalau soal desain saya terserahkan pada kalian, kebebasan kalian. Terus grupnya juga terserah ya, Bu ya. Maksudnya grupnya terserah? Itu kan di grup 2 orang gitu kan, tapi milihnya terserah kan, Bu? Atau satu-satu? Kan ngomongnya grup.
ngerjakannya kan di grup. Apa Jadi namanya? algoritma dan sebagainya saya nggak mau nggak mau ikut campur dulu sih. Saya cuma mengingatkan bahwa yang di sini ditulis koma itu berarti maksudnya ada 2 macam. Harganya tapi sama. Itu ya. Bu, saya mau tanya, untuk Ya. yang abstrak itu kan 2 bahasa itu translate-an ya berarti? Enggak. Harusnya tulis sendiri-sendiri. Karena kalau translate aneh. Oh, iya, tapi maksudnya konteksnya sama kan, cuma dalam 2 bahasa Ya, itu. betul. Ya. Masih, Bu.